Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Namaku Kotek, aku berusia 28 tahun, dan saat ini profesiku adalah seorang pengangguran, hehehehe. Namun semua itu bukanlah keinginanku. Aku orangnya rajin kok, cuman masalahnya keadaanlah yang membuatku jadi seorang pengangguran. Memang semua ini ulah diriku sendiri, karena di waktu aku sekolah dulu, aku keluar dari sekolah dan tidak lagi melanjutkan sekolah. Semenjak saat itu hidupku menjadi orang yang gak jelas. Setiap hari, aku cuma keluyuran dan nongkrong. Badanku juga penuh tato, hingga semua tetanggaku menganggapku pemuda nggak benar. Aku sampai merasakan kejenuhan dengan hidupku yang seperti ini. Hingga akhirnya, aku pun berhenti dari semua itu. Suatu hari aku mencoba untuk mencari pekerjaan, tapi dengan susah payahku, aku tidak membuahkan hasil. Karena setiap tempat yang aku kunjungi, tetap menolakku. Mungkin mereka menolakku karena penampilanku yang seperti preman. Dan saat itu aku putuskan untuk di rumah saja, untuk membantu ibuku berjualan bakso. Ibu dan ayahku selalu mendukung, walaupun aku seperti ini, karena kedua orang tuaku sendiri orangnya sangat sabar. Suatu hari, aku mempunyai tetangga baru yang menempati rumah kosong yang baru mereka beli di samping rumahku. Sebut saja mereka Mas Tito dan Mbak Marni, mereka adalah sepasang suami istri. Mas Tito merupakan seorang pengusaha tambang dan Mbak Marni sendiri adalah seorang ibu rumah tangga. Dari segi penampilan, Mbak Marni orangnya cukup sederhana, tapi orangnya begitu cantik, disertai dengan tutur katanya yang begitu lembut hingga membuat aku jadi terpana melihatnya. Mereka ini pasangan yang harmonis, sering sekali menunjukkan kemesraan kepada semua tetangga, bikin iri saja. Rumah tangganya juga sangat bahagia. Ya maklum, mereka terbilang orang berduit gitu loh. Tapi sayang sekali kawan, mereka masih belum diberi rezeki oleh Yang Maha Kuasa terkait keturunan. Sejujurnya aku sangat senang bisa bertetangga dengan mereka. Selain orangnya baik, mereka juga dermawan, suka berbagi ke tetangga. Mbak Marni sendiri sering menampakkan pemandangan yang indah di depan mataku, jadi aku makin betah nganggur di rumah. Baru sebulan mereka pindah, aku dan Pak Sutri ini jadi makin akrab saja, apalagi dengan Mbak Marni yang sering ngobrol sama aku. Malah sebaliknya, aku jarang sekali ngobrol sama Mas Tito karena Mas Tito orangnya sok sibuk, jarang di rumah. Kadang sih aku disuruh Mas Tito untuk membantunya, Mbak Marni juga sering minta tolong untuk berbelanja ke pasar. Karena kebetulan aku enggak kerja, jadi aku sering membantu mereka karena mereka juga sering memberiku uang. Singkat cerita, pada suatu hari aku mendengar kabar bahwa Mas Tito mau pergi keluar kota untuk beberapa hari. Nah, kalau Mas Tito di luar kota, otomatis Mbak Marni sendirian di rumah, jadi Mas Tito menitipkan Mbak Marni kepadaku. Jaga-jaga saja, kalau nanti ada apa-apa, aku disuruh membantunya. Dan aku pun dengan siap dan sigap menjalankan tugas yang sudah diamanahkan kepadaku. Karena ini sebuah amanah, tentu aku akan selalu menjaga Mbak Marni. Selain itu, karena Mbak Marni orangnya jereh alias penakut, maka aku diminta menemaninya. Keesokan paginya Mas Tito berangkat, aku melihat Mbak Marni sangat sedih karena harus jauh dari suaminya. Sebenarnya aku juga ikut sedih, aku merasa kasihan sama Mbak Marni, kan biasanya sama suami terus. Tapi untuk beberapa hari ke depan, Mbak Marni harus jauh dari suaminya. Setelah itu, aku langsung ngasih semangat kepada Mbak Marni agar tidak terlalu bersedih. Dan saat itu pun, aku menghibur serta menenangkannya. Malam itu Mbak Marni memintaku agar tidak jauh-jauh darinya. Sebelum bobok kita nonton TV dulu sambil ngobrol, dan kala itu suasananya menjadi sedikit menegangkan.
Sambil bercerita, aku sambil curi-curi pandang ke Mbak Marni, hingga terlintas sesuatu dalam pikiranku mengilhami tentang Mbak Marni. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, Mbak Marni pun mengatakan bahwa ia sudah ngantuk berat. Kemudian dia pamit duluan menuju kamarnya, dan saat itu aku penasaran dengan Mbak Marni. Sekitar jam 12 malam, aku mulai mendekati kamar Mbak Marni untuk memastikan keadaan. Saat kubuka sedikit, aku langsung dikejutkan dengan fenomena Fata Morgana yang belum pernah aku lihat sebelumnya seumur hidupku. Melihat bobok Mbak Marni yang tidak beraturan membuatku bergidik, kemudian pergi setelah 10 menit aku menyawangnya. Hingga aku kerja kreatif sendiri di kamar mandi. Tak berasa, paginya aku dibangunin sama Mbak Marni. Aku pun langsung kaget saat Mbak Marni membangunkanku, dan saat itu aku refleks hingga Mbak Marni mengajakku berolahraga yang kreatif. Mbak Marni senang sekali saat itu. Dan juga selama Mas Tito nggak ada, Mbak Marni selalu memintaku untuk menemaninya berolahraga kreatif. Begitulah kisah yang aku alami saat aku menemani Mbak Marni tetanggaku. Banyak hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, semua hanya bisa dirasa. Seperti yang Mbak Marni katakan kala itu. "Kamu apain, Mas? Kok rasanya mengganjal sampai perut? Ini Mbak mau berdiri aja sampai susah." Rasa yang belum pernah ada tandingannya, rasa yang sebelumnya belum pernah aku rasakan seumur hidupku. Salam olahraga, tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.